Mohon maaf, saya nggak pakai jaket, saya nggak pakai sarung tangan karena Surabaya hari ini sangat amat panas banget. Saya nggak tahu, padahal tadi siang udah hujan, hujannya lumayan deras gitu. Tapi panas banget. Saya tadi coba pakai jaket, aduh gerah banget. Jadi saya putusin nggak pakai jaket lah. Lagi pula kan pelan-pelan kan sambil ngevlog gitu. Nah, ini saya mau bahas tentang kenapa sih saya beli motor Suzuki gitu. Kalau beli motor ya, kalau ini saya tanya, beli mesin apa beli body gitu. Ya, kalau saya sih gak munafik ya, gak munafik. Kalau saya sih, pertama yang saya lirik dari kenapa saya beli Nexo ini ya, pertama saya pilih body dulu. Bodinya itu terlihat fresh, sporty. Ada yang bilang, wah kan Nexo itu fiturnya nggak banyak gitu, lebih banyak kan Beat gitu. Iya bener sih, cuman saya pada waktu pakai Beat yang punyanya keponakan itu jarang juga pakai fitur-fiturnya gitu. Terus apalagi speedometernya yang Beat itu kan sudah semi digital. Tapi ya sama aja sih. Yang penting kan speedometernya akurat, terus bensinnya kelihat, terus lampu mil, lampu rating, udah selesai. Jadi ya cuman lebih ini aja sih mungkin ya, lebih modern gitu ya. Tapi sebenarnya saya rasa sebagai saya lihat dulu lah bodinya gitu. Bodinya Suzuki Next dari depan tampak cakep, dari samping cakep juga, dari belakang cakep juga gitu. Nah, belum merambah ke masalah mesin nih. Jujur saya buta banget untuk masalah mesin dari Suzuki ya. Cuman banyak teman kerja saya itu pakai Suzuki. Ya Suzuki Spin, Suzuki Skydrive, terus Satria, terus sampai itu yang baru ini ada lagi Esek gitu. Nah, saya coba tanya sih sama mereka, kenapa kamu beli Suzuki gitu. Ternyata ada banyak yang udah pakai Suzuki itu udah sejak lama, bahkan sejak zamannya Shogun pertama, Shogun Kebu gitu. Yang saya tahu Shogun itu kan macam-macam, tapi yang pasti Shogun Kebu. Dan juga saya juga punya histori sama Suzuki. Dulu waktu saya masih sekolah sekitar SMP-an gitu, itu bokap pernah beli motor Suzuki, yaitu Suzuki Crystal. Itu motor gila kenceng banget gitu. Itu bebek yang paling kenceng pada zamannya, dan belum ada yang bisa nyaingin Suzuki Crystal pada waktu itu. Jadi Suzuki Crystal itu populer banget itu dulu. Sampai-sampai ada road race-nya, dia pakai mesin Suzuki Crystal yang mesinnya tuh RC gitu. Terus zamannya waktu itu ada RGR juga ya kan. Gitu. Gila. Saya kalau inget-inget masa muda ya, lihat motor-motor lama-lama Suzuki itu ya jadi keinget juga sih. Nah, terus saya tanya juga kepada teman-teman yang udah lama pakai Suzuki, dimana ternyata kebanyakan itu motor Suzuki-nya itu bukan motor pertamanya dia gitu. Itu adalah bisa ada yang motor ketiga, motor keempat, bahkan ada yang motor keenam gitu. Jadi semuanya tuh Suzuki semuanya. Mulai dari dia muda ya, turun-temurun dari bapaknya, terus dia beli Suzuki lagi, terus akhirnya ada Suzuki ngeluarin lagi, dia beli lagi, Suzuki ngeluarin lagi, dia beli lagi gitu. Gila. Makanya saya bilang ke teman-teman saya, loh teman-teman saya tuh banyak loh yang kayak gitu. Tuh mereka tuh nggak percaya ya Mas Bro. Spare partnya Suzuki mahal gitu. Suzuki jauh lebih murah. Contoh untuk fairingnya gesek ya. Fairingnya gesek itu hanya cuman 65.000 sebelah. Jadi total kalau misalnya fairingnya dua-duanya ya cuman berapa, nggak sampai 200.000 gitu. Nah dari situ terus saya mencoba menjelajah Suzuki Nexo ini gitu. Kebetulan aja sih saya mau projiin lampu saya, sama seperti motor yang saya dulu, saya mau proji. Ternyata
harganya reflektornya itu murah banget gitu, beda sama reflektor kompetitor gitu. Murah banget, nggak sampai 200.000. Makanya itu, ini gila, Suzuki ini berani jual murah, ini nggak bangkrut apa ya gitu. Terus saya masalah ketahanan ya, ketahanan mesin yang pasti kan. Saya punya motor nggak berpikiran akan saya jual kembali, karena itu kalau ada yang tanya harga jualnya Suzuki turun, itu saya nggak peduli. Saya juga nggak mau tahu itu orang bilang apa, orang yang sengaja memang karena nggak suka aja sama Suzuki gitu. Ya memang kenyataannya sih memang seperti itu, tapi kan kalau mau dibandingin, kalau motor bekas ya pasti jatuh kan gitu, pasti jatuh. Dan karena jatuhnya itu begal-begal atau maling-maling itu kalau ngelirik Suzuki itu males. Nggak sebanding sama resikonya. Nyolong Suzuki ketahuan digebukin, rugi. Terus ngomongin mesin nih gitu. Nah, saya udah tanya-tanya kepada teman-teman semuanya. Memang Next 2 ini kan motor baru, cuman mesinnya kan masih identik dengan Next yang lama. Saya tanya teman-teman dari Next yang lama, kebetulan ada sih teman kerja pakai Next yang lama, dan dia bilang ini motor bandel banget. Saya selama ini jarang banget ada trouble yang berarti gitu. Nah, saya tanya, mungkin kamu perawatannya bagus kali gitu, terus memang merhatiin motor. Dia bilang enggak sih, standar ya, seperti orang-orang lainnya. Cuman terkadang saya cuman ganti oli doang, servis itu pun jarang gitu. Nah, terus saya lihat material dari plastiknya punya teman saya juga, karena dia udah berapa ya, 4 tahun kalau nggak salah dia punya. Material plastiknya oke gitu, catnya juga masih oke, jadi nggak ada kelihatan ini motor tua gitu loh. Meskipun usianya udah lumayan lebih daripada 3 tahun kan. Akhirnya ini motor patutlah saya belilah gitu. Meskipun saya masih buta tentang Suzuki, ya coba-coba kan gitu, saya beli. Terus akhirnya ada pelanggan yang waktu saya beli itu dia juga pakai Suzuki gitu, dan dia juga beli Next 2. Nah, pas tanya-tanya, dia itu dulunya pengguna address gitu ceritanya. Oh ya udah, saya tanya-tanya aja, dia pengguna address udah lama, terus dia mau beli motor lagi. Kemudian dia lihat ada Next 2 yang baru, itu untuk anaknya. Jadi bapaknya itu pakai Shogun, ibunya itu pakai Smash, anaknya itu pakai address, terus anaknya satu lagi dia pakai Satria laki, terus anaknya lagi minta gesek. Terus yang terakhir ini untuk Next 2 adalah yang paling kecil. Gila, satu keluarga Suzuki semua. Aduh, ini orang ya, masa saya nggak percaya sih sama orang tua gitu. Tuh, karakter Next 2 ini enak di tarikan atas, terus suspensinya itu wow, menurut saya sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Kalau saya pakai Beat agak keras gitu, pakai Mio juga agak keras. Terus juga kalau pakai Beat memang dari bawahnya oke gitu, tapi kalau untuk sudah top speed itu kayak getar gitu loh. Nah, kalau Next 2 ini mau buat kenceng itu enak, bawah dia lembut, bisa kok. Bukan lemot ya, orang-orang yang bilang lemot, kalau saya sih enggak sih, ini lembut kok. Kalau masalah tarik-tarikan, kalau sama drag di lampu merah sama Beat bisa kok ngejar. Bahkan waktu kecepatan saya udah 40, ngibrit sama Beat kurang lebih satu body kalau nggak salah. Cuman kalahnya karena waktu itu udah nyampe tikungan aja gitu. Ya itu aja sih
sekedar cerita singkat ya. Soalnya saya mau cerita gimana lagi ya gitu. Kan udah banyak review ya. Cuman kalau untuk testimoni dari pengguna sendiri sih mungkin masih belum ya. Kalau review-review dari blogger, dari motovlogger udah banyak gitu. Tapi ini adalah review dari pengguna sendiri gitu. Yang kebetulan saya juga motovlog. Oke Mas Bro, itu aja curhatan dari saya, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.